Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan Nippon. Harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata sangat. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Katakan iya kan? Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Amos Yombing. Perkenalkan, saya Dwi Padilla. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa yang menjadi indikator dikatakan sebagai negara. Jadi teman-teman saksikan ya. Dadah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama tentang teori negara adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat, asal-usul, tujuan, dan bentuk negara. Berikut ini adalah beberapa teori negara yang umum dikenal. Yang pertama, teori kekuasaan atau market theory. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau contract theory. Yang ketiga, teori organis. Yang keempat, teori interelastik. Yang kelima, teori maritim. Dan yang terakhir, teori trias politika. Demikian teori-teori tentang pembentukan suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator atau syarat yang umumnya harus dipenuhi oleh sebuah negara. Yang pertama, wilayah tertentu atau teritorial. Sebuah negara harus memiliki wilayah tertentu yang terbatas dan memiliki batas-batas yang jelas, baik batas wilayah darat, laut maupun udara. Wilayah ini merupakan tempat di mana negara dapat menjalankan kedaulatannya. Yang kedua, penduduk atau rakyat. Negara yang harus memiliki penduduk atau rakyat yang tinggal secara permanen di wilayah tersebut. Penduduk ini memiliki hubungan dengan wilayah negara dan tunduk pada kekuasaan negara. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat dan memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam mengatur dan mengendalikan seluruh wilayah dan rakyatnya. Pemerintah ini harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya di pemerintahan secara efektif. Yang keempat adalah kedaulatan. Pemerintah adalah harus memiliki kedaulatan dan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak luar. Kedaulatan ini mencakup kedaulatan yang internal atau mengatur wilayah dan rakyatnya, dan eksternal atau disebut dengan hubungan dengan negara lain. Yang kelima adalah pengakuan dari negara lain. Untuk menjadi negara yang sah,
harus ada pengakuan dari negara-negara lain di dunia. Pengakuan ini dapat bersifat faktorial atau pengakuan secara nyata atau de jure, pengakuan secara hukum. Yang keenam adalah kemampuan menjalin hubungan internasional. Negara harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik dalam bentuk kerjasama ekonomi, politik, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Ketujuh, simbol-simbol kenegaraan negara umumnya memiliki simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain sebagainya yang mencerminkan identitas dan kedaulatannya. Dan yang kesembilan adalah kemampuan menjalankan fungsi negara. Menjalankan fungsi-fungsi dalam suatu negara, memelihara keamanan, memberikan layanan kepada penduduk, dan mengelola perekonomian di suatu negara tersebut. Terus yang terakhir adalah kemampuan menjalankan fungsi negara. Menjalankan fungsi-fungsi negara termasuk ke dalam pemeliharaan keamanan, memberikan layanan dasar kepada penduduk, dan terhadap pengelolaan internasional. Jadi kesimpulannya adalah indikator-indikator tersebut merupakan syarat yang umum yang diakui dalam teori hukum internasional dan digunakan untuk menentukan apakah suatu negara itu dapat dikatakan sebuah negara yang sah atau tidak. Jadi itulah yang menjadi indikator-indikator dikatakan dalam sebuah negara. Sekian, terima kasih. Teman-teman sudah mendengar dan menyimak yang kami jelaskan tentang materi. Jadi, mohon maaf jika ada salah kata. Semoga presentasi kami ini menjadi ilmu bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Dadah.